Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fazina Ila Azura dengan NIM 25030174149 dari kelas Pendidikan Matematika 2025G. Jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan tentang melukis bangun ruang pada mata kuliah geometri. Selamat menyaksikan. Baik, untuk soal yang pertama, ini kita disuruh untuk melukis balok ABCDEFGH dengan bidang frontalnya itu ABFE, lalu panjang AB 5 cm, AE 4 cm, BC 8 cm dengan sudut-sudut 120 derajat dan perbandingan proyeksinya itu 2:3. Nah, langkah yang pertama, kita membuat bidang frontalnya terlebih dahulu, yaitu dengan panjang AB-nya, panjang AB 5 cm, kemudian AB, terus kita panjang AE-nya juga 4 cm. Panjang AE-nya 4 cm. Nah, ABFE 5 cm. Kemudian karena ini menggunakan perbandingan proyeksi 2:3, kita membuat dulu perbandingan proyeksi 2:3-nya dengan menggunakan panjang ini. Jadi di sini kita menggunakan panjang 8 cm. Nah, kita bagi proyeksinya ini menjadi 3 bagian karena 2:3. Ini yang pertama. Titik ini. Nah, kita buat bahwa ini kan berarti sejajar antara satu sama lain. Nah, ini sejajar, nah ini juga sejajar. Kemudian di sini diketahui kalau sudut-sudutnya itu tentangnya sudut-sudut 120 derajat. Sedangkan yang kita tahu kalau sudut 180 kan seperti ini. 80 kan seperti ini. Ini kan 80, ini 180. Nah, misal 90 kan berarti ini ya. Nah, jika ingin mendapatkan 120 berarti kan 180 dikurangi 120 sama dengan 60. Jadi kita membuat sudut 60. Nah, dengan gini caranya itu membuat sudut 60 dari sebelah kiri. Mengapa? Karena kan 120 pasti di kuadran 2. Nah, sedangkan jika kita membuat sudut 60 itu dari kanan, maka nanti mendapat 60 derajat bukan 120. Jadi kita membuat sudut 60 ini di sebelah kiri. Di sini kita tarik garis bantu dulu. Nah,
Lalu kita tarik garis. Nah, kemudian untuk menentukan panjangnya, karena ini tadi perbandingan proyeksinya 2:3, kita menggunakan ukuran 2 dari sini. Kita membuat sehingga diperoleh titik-titik ini, lalu kita hubungkan. Nah, agar membentuk sebuah balok. Karena ini di dalam, seharusnya menggunakan garis patah-patah. Nah, seperti ini. Jadi sudah terbentuk ABF. Kemudian ini D, C, G, H. Nah, sehingga terbentuk balok ABCD, ABCD, EF, GH. Jadi untuk soal yang nomor 2 ini, perintahnya adalah gambarlah irisan prisma yang terjadi jika dibuat suatu bidang melalui titik-titik B, Q, dan R. Nah, untuk contoh yang pertama, kita buat bidang yang memuat titik P dan Q, yaitu bidang A, D, I, F. Nah, jadi kita di sini membuat bidang terlebih dahulu yang memuat titik P dan juga titik Q. Kemudian yang atas juga. Lalu langkah yang kedua, buat bidang yang memuat satu titik, yaitu titik R ini, di mana bidangnya itu adalah bidang BE. Kita tarik suatu garis di sini. BEJG. Nah, sehingga satu bidang ini memuat titik R. Kemudian, nah dari dua bidang ini tadi, yaitu bidang ADIF dan juga BECG, ini terbentuk suatu titik perpotongan di sini. Kita misalkan titik R. Kita misalkan titik K. Ya, jadi dari kedua bidang ini tadi memuat dua titik perpotongan. Yang bawah ini kita misalkan K, kemudian yang perpotongan atas kita misalkan L. Kemudian hubungkan titik K dan titik L sehingga membentuk segmen KL. Nah, seperti ini. Kemudian hubungkan titik P dan titik Q sehingga membentuk segmen PQ. Ini kita hubungkan, teman-teman. Nah, dari ruas garis KL dan ruas garis PQ ini terdapat suatu titik perpotongan di sini. Kita misalkan ini adalah titik M. Nah, kemudian kita hubungkan lagi titik M dan titik R.
Lalu tidak hanya berhenti di titik M saja, tetapi perpanjang hingga memotong pada ruas garis CE. Nah, sehingga memotong di sini juga. Nah, perpotongan di sini kita beri tanda dengan nama titik N. Lalu kita buat bidang yang memuat satu titik, yaitu titik N di sini. Nah, bidangnya apa? Bidangnya EC, HJ, sehingga memuat titik N. Setelah itu, dari bidang ECHJ dengan bidang ADIF, ini kan memuat dua titik perpotongan, yaitu yang bawah kita beri tanda ya, di sini ada titik O, dan yang atas ini kita beri tanda titik S. Kemudian kita hubungkan titik O dan titik S sehingga membentuk segmen SO. Nah, di sini sudah tidak perlu dihubungkan ya, karena sudah terhubung. Kemudian pada segmen SO dan juga MQ di sini terdapat perpotongan, suatu titik perpotongan. Kita sebut dengan titik T. Lalu kita hubungkan titik T ke titik N. Lalu perpanjang sampai pada ruas garis HJ. Jadi kita hubungkan titik di sini, dua titik di sini, lalu perpanjang sampai sini. Sehingga terdapat suatu perpotongan yang kita beri tanda titik U. Sehingga kita dapat menghubungkan titik-titik tersebut, yaitu yang pertama ada titik RU di sini, kemudian UGI, kemudian QN, kemudian NP, lalu yang terakhir ada PR. Jadi sehingga terbentuk irisan bidang RUQNP. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.